Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 72, Madame de Saint-Méran. Adegan suram memang baru saja terjadi di rumah Monsieur de Villefort. Setelah para wanita berangkat ke pesta, meski semua bujukan Madame de Villefort gagal meyakinkannya untuk ikut, sang jaksa mengurung diri di studionya. Seperti biasa dikelilingi tumpukan dokumen yang cukup membuat orang lain ketakutan. Tapi biasanya tak pernah memuaskan ambisinya yang tak terbatas. Namun kali ini, dokumen-dokumen itu hanyalah formalitas belaka. Villefort mengurung diri bukan untuk belajar, melainkan untuk merenung. Dengan pintu terkunci dan perintah agar jangan diganggu kecuali urusan penting, ia duduk di kursi empuknya dan mulai memikirkan peristiwa-peristiwa yang selama 8 hari terakhir memenuhi pikirannya dengan bayangan kelam dan kenangan pahit. Alih-alih menyelami tumpukan dokumen di depannya, ia membuka laci mejanya, menekan pegas tersembunyi, lalu mengeluarkan bundel catatan rahasia. Di antaranya, ia telah menyusun dengan hati-hati, dalam huruf yang hanya ia pahami, nama-nama semua orang yang baik dalam karir politiknya, urusan keuangan, di pengadilan, atau dalam hubungan cintanya yang misterius, telah menjadi musuhnya. Jumlahnya menakutkan, terutama sekarang, saat ia mulai merasa takut. Namun nama-nama itu sekuat apapun, dulu sering membuatnya tersenyum puas, seperti pelancong yang dari puncak gunung memandang jurang-jurang curam, jalan-jalan sempit, dan ngarai-ngarai mengerikan yang telah ia lewati dengan susah payah. Setelah mengingat satu persatu nama itu, membacanya lagi, mengomentari daftarnya, ia menggeleng. Tidak, gumamnya. Tak satupun musuhku yang akan menunggu begitu sabar dan tekun selama bertahun-tahun hanya untuk kini menghancurkanku dengan rahasia ini. Kadang seperti kata Hamlet, perbuatan jahat akan bangkit meski seluruh bumi menimbunnya hingga terlihat mata manusia. Tapi seperti cahaya fosfor, ia muncul hanya untuk menyesatkan. Kisah ini pasti diceritakan si Korsika pada seorang imam yang lalu mengulanginya. Monsieur de Monte Cristo mungkin mendengarnya dan ingin menyelidiki lebih jauh. Tapi mengapa ia ingin menyelidiki ini? Tanya Villefort setelah sejenak merenung. Apa kepentingan Monsieur de Monte Cristo atau Monsieur Zaccone, putra pemilik kapal dari Malta, penemu tambang di Tesali yang kini pertama kali mengunjungi Paris? Apa kepentingannya mengungkap fakta suram, misterius, dan tak berguna seperti ini? Namun, di antara semua keterangan tak masuk akal dari Abbé Busoni dan Lord Wilmore, satu teman, satu musuh, satu hal yang pasti bagiku. Tak pernah ada kontak antara aku dan dia, di masa lalu, kini, atau dalam keadaan apapun. Tapi Villefort mengucapkan kata-kata yang bahkan ia sendiri tak percaya. Ia tak begitu takut pada pengungkapan rahasia itu, karena ia bisa membantah atau menyangkalnya. Ia tak peduli pada tulisan Mene Mene Tekel Upharsin yang tiba-tiba muncul di dinding dalam huruf darah. Yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah siapa yang menulisnya. Saat ia berusaha menenangkan ketakutannya dan alih-alih memikirkan masa depan politik yang dulu menjadi impian ambisinya, kini hanya membayangkan kehidupan rumah tangga yang tenang, takut membangunkan musuh yang telah lama tertidur. Terdengar suara kereta di halaman. Lalu langkah kaki orang tua menaiki tangga, diikuti tangisan dan ratapan. Seperti biasa dilakukan pelayan saat ingin menunjukkan simpati pada kesedihan majikannya. Ia membuka kunci pintunya dan hampir seketika seorang wanita tua masuk tanpa diumumkan. Syal tergantung di lehernya, topi di tangannya. Rambut putihnya disisir ke belakang memperlihatkan dahi kuningnya.
Matanya yang sudah cekung oleh usia kini nyaris menghilang di balik kelopak yang bengkak karena duka. "Oh, Tuan," serunya. "Oh, Tuan, malapetaka besar. Aku akan mati karenanya. Ya, pasti mati." Lalu jatuh ke kursi terdekat. Ia meledak dalam tangisan histeris. Para pelayan berdiri di ambang pintu, tak berani mendekat. Memandang Barrois, pelayan tua Nortier yang mendengar suara dari kamar tuannya dan bergegas datang, berdiri di belakang mereka. Villefort bangkit dan berlari mendekati ibu mertuanya, karena dialah yang datang. "Apa yang terjadi?" serunya. "Apa yang membuatmu begitu terguncang? Apakah Monsieur de Saint-Méran bersamamu?" "Monsieur de Saint-Méran sudah meninggal," jawab sang markis tanpa basa-basi. Suaranya datar seolah terpukul hingga kehilangan akal. Villefort mundur selangkah lalu menggenggam tangannya. "Meninggal? Begitu tiba-tiba?" "Seminggu lalu," lanjut Madame de Saint-Méran. "Kami naik kereta setelah makan malam. Monsieur de Saint-Méran sudah tidak enak badan beberapa hari. Tapi keinginannya bertemu Valentine memberinya keberanian. Jadi meski sakit, ia bersikeras berangkat. 6 lig dari Marseille, setelah makan permen yang biasa ia konsumsi, ia tertidur sangat lelap. Terlalu lelap hingga terasa tak wajar. Aku ragu membangunkannya, meski wajahnya tampak memerah dan urat pelipisnya berdenyut lebih kencang dari biasa. Tapi saat gelap, aku pun tertidur. Aku terbangun oleh jeritan tajam, seperti orang kesakitan dalam mimpi, dan kepalanya tiba-tiba terlempar ke belakang. Aku panggil pelayan, hentikan kusir, bicara pada Monsieur de Saint-Méran. Beri minyak wangi, tapi semuanya sudah terlambat. Aku tiba di Aix, di samping mayatnya. Villefort berdiri terpaku, mulutnya terbuka setengah. "Tentu kau panggil dokter." "Segera, tapi ku bilang sudah terlambat." "Tapi setidaknya ia bisa menyebut penyebab kematian sang markis." "Oh ya, katanya stroke." "Lalu apa yang kau lakukan?" Monsieur de Saint-Méran selalu berharap jika ia meninggal di luar Paris, jenazahnya dibawa ke makam keluarga. Aku masukkan ke peti timah dan aku mendahului kedatangannya beberapa hari. "Oh, ibu yang malang," kata Villefort. "Harus menjalani tugas seberat ini di usiamu setelah pukulan sebesar ini." "Tuhan memberiku kekuatan, dan Monsieur de Saint-Méran pasti akan melakukan hal yang sama untukku. Sejak meninggalkannya, aku merasa kehilangan akal. Aku tak bisa menangis, katanya di usia tua air mata sudah habis. Tapi saat susah, seharusnya kita masih bisa menangis. Di mana Valentine, Tuan? Karena dialah aku datang. Aku ingin melihat Valentine." Villefort tahu akan mengerikan jika mengatakan bahwa Valentine sedang di pesta dansa. Jadi ia hanya berkata bahwa putrinya pergi bersama ibu tirinya dan akan segera dijemput. "Segera, Tuan. Sekarang juga, kumohon," kata sang nyonya tua. Villefort menggandeng lengannya dan mengantarnya ke apartemennya. "Istirahatlah, Ibu," katanya. Sang markis mengangkat kepala saat mendengar kata itu. Melihat pria yang sangat mengingatkannya pada putrinya yang telah tiada, yang kini hidup kembali dalam diri Valentine. Ia tersentuh mendengar sebutan ibu, lalu meledak dalam tangis, jatuh berlutut di depan kursi, dan mengubur kepalanya yang terhormat di sana. Villefort menyerahkannya pada para wanita, sementara Barrois tua berlari setengah ketakutan ke tuannya. Karena tak ada yang lebih menakutkan orang tua selain kematian yang tiba-tiba menyerang sesama orang tua. Sementara Madame de Saint-Méran tetap berlutut berdoa, Villefort memanggil taksi dan pergi sendiri menjemput istri dan putrinya di rumah Madame de Morcerf. Wajahnya pucat pasi saat muncul di pintu ruang dansa. Valentine langsung berlari mendekat. "Oh, ayah, pasti terjadi malapetaka." "Nenekmu baru saja tiba, Valentine," kata
kata Monsieur de Villefort. Dan kakek? Tanya gadis itu gemetar. Sang jaksa hanya menjawab dengan menawarkan lengannya. Saat itu juga, kepala Valentine pening. Ia sempoyongan. Madame de Villefort segera mendukungnya, membantu suaminya menyeretnya ke kereta sambil berkata, "Peristiwa aneh, siapa yang menyangka? Ya, memang sangat aneh." Keluarga malang itu pun pergi, meninggalkan awan kesedihan yang menyelimuti sisa malam pesta. Di kaki tangga, Valentine menemui Barois yang menunggunya. "Monsieur Noirtier ingin bertemu malam ini," bisiknya. "Katakan padanya aku akan datang setelah meninggalkan nenekku," jawab Valentine. Dengan kepekaan sejati, ia tahu orang yang paling membutuhkannya kini adalah Madame de Saint-Méran. Ia menemukan neneknya di tempat tidur. Pelukan diam, isak tangis yang menyayat hati, desahan putus asa dan air mata panas, itu semua terjadi dalam pertemuan menyedihkan itu. Madame de Villefort bersandar pada lengan suaminya, mempertahankan sikap hormat, setidaknya secara lahiriah pada janda malang itu. Tak lama ia berbisik pada suaminya, "Lebih baik aku pergi. Kehadiranku tampaknya masih menyakiti ibu mertuamu." Madame de Saint-Méran mendengarnya. Ya, katanya pelan pada Valentine. "Biarkan ia pergi, tapi kau tetap di sini." Madame de Villefort pun pergi. Valentine tinggal sendirian di sisi tempat tidur. Karena sang jaksa yang terguncang oleh kematian tak terduga itu pergi mengikuti istrinya. Sementara itu Barois telah kembali ke Noirtier, yang mendengar kegaduhan di rumah mengutus pelayannya untuk menyelidiki. Saat Barois kembali, matanya yang tajam langsung bertanya. "Ah tuan," seru Barois, "malapetaka besar. Madame de Saint-Méran tiba, dan suaminya sudah meninggal." Monsieur de Saint-Méran dan Noirtier memang tidak pernah akrab, tapi kematian orang tua selalu mengguncang orang tua lain. Noirtier menunduk, tampak terpukul dan termenung. Lalu ia menutup satu matanya, isyarat bertanya. Barois bertanya, "Mademoiselle Valentine?" Noirtier mengangguk. "Dia di pesta dansa. Kau tahu, dia tadi pamit padamu dengan gaun pesta." Noirtier menutup mata kirinya lagi. "Kau ingin bertemu dengannya?" Noirtier mengiyakan. "Mereka pasti sudah menjemputnya dari rumah Madame de Morcerf. Aku akan menunggu kepulangannya dan memintanya naik. Apa itu yang kau inginkan?" "Ya," jawab sang lumpuh. Maka, seperti telah kita lihat, Barois menunggu Valentine dan menyampaikan keinginan tuannya. Jadi setelah meninggalkan Madame de Saint-Méran yang akhirnya tertidur lelah dalam demam, Valentine naik menemui Noirtier. Di samping tempat tidur neneknya telah diletakkan meja kecil berisi botol orangeade, minuman favoritnya, dan gelas. Seperti telah dikatakan, Valentine pun pergi menemui Monsieur Noirtier. Ia mencium kakeknya, yang menatapnya dengan penuh kasih, hingga matanya kembali berkaca-kaca, seolah sumber air matanya tak pernah habis. Sang tua terus memandangnya dengan ekspresi yang sama. Ya, kata Valentine. "Kau maksud aku masih punya kakek yang baik, bukan?" Sang tua mengiyakan. "Ah, ya, untungnya aku masih memilikimu. Tanpamu, apa jadinya dengan diriku?" Saat itu pukul 1 dini hari. Barois yang ingin tidur mengingatkan bahwa setelah peristiwa sedih seperti ini, semua orang butuh istirahat. Noirtier tak mengatakan bahwa satu-satunya istirahat yang ia butuhkan adalah melihat anaknya. Tapi ia mengucapkan selamat malam, karena duka dan kelelahan membuat Valentine tampak sakit. Keesokan paginya ia menemukan neneknya masih di tempat tidur. Demamnya tak berkurang, justru matanya berkilat dan ia tampak menderita iritasi syaraf yang parah.
Oh nenek sayang, apakah kau tambah parah? Seru Valentine melihat tanda-tanda kegelisahan itu. Tidak, anakku, tapi aku tak sabar menunggumu. Aku harus memanggil ayahmu. Ayahku? Tanya Valentine gelisah. Ya, aku harus bicara dengannya. Valentine tak berani menentang keinginan neneknya, yang alasannya tak ia ketahui. Sesaat kemudian, Villefort masuk. Tuan, kata Madame de Saint-Méran tanpa basa-basi, seolah takut kehabisan waktu. Kau menulisiku soal pernikahan anak ini? Ya, Nyonya, bukan hanya direncanakan, tapi sudah diatur. Calon menantumu bernama Monsieur Franz d'Épinay? Ya, Nyonya. Bukankah ia putra Jenderal d'Épinay yang di pihak kita dan dibunuh beberapa hari sebelum sang usurper kembali dari Pulau Elba? Ya. Apakah ia tak membenci gagasan menikahi cucu seorang Jakobin? Perpecahan politik kita kini sudah berakhir, Ibu. Monsieur d'Épinay masih anak-anak saat ayahnya meninggal. Ia nyaris tak mengenal Monsieur Nortier dan akan bertemu dengannya. Jika bukan dengan senang, setidaknya dengan acuh. Apakah ini perjodohan yang layak? Dalam segala hal. Dan pemuda itu dihormati semua orang. Kau menyetujuinya? Ia salah satu pemuda paling terhormat yang ku ketahui. Selama percakapan itu, Valentine diam 1000 bahasa. Nah, Tuan, kata Madame de Saint-Méran setelah merenung sejenak. Kita harus mempercepat pernikahan, karena waktuku tinggal sedikit. Kau, Nyonya? Kau, ibu sayang? Seru Villefort dan Valentine bersamaan. Aku tahu apa yang kukatakan, lanjut sang markis. Cepatlah, karena ia tak punya ibu. Setidaknya biarlah ia punya nenek yang memberkati pernikahannya. Akulah satu-satunya yang tersisa dari Reneku yang malang, yang kau lupakan begitu cepat, Tuan. Ah, Nyonya, kau lupa aku harus memberi ibu pada putraku. Ibu tiri bukan ibu sejati, Tuan. Tapi ini bukan intinya. Urusan kita adalah Valentine. Biarkan yang mati beristirahat dengan damai. Semua itu diucapkan dengan kecepatan luar biasa, seolah percakapan itu awal dari delirium. Akan kulakukan sesuai keinginanmu, Nyonya, kata Villefort. Terutama karena keinginanmu sejalan denganku. Begitu Monsieur d'Épinay tiba di Paris. Nenek sayang, potong Valentine. Pertimbangkan tata krama. Kematian baru saja terjadi. Kau tak ingin aku menikah dalam suasana duka seperti ini, kan? Anakku, seru sang nyonya tua tajam. Jangan dengarkan keberatan konvensional yang menghentikan pikiran lemah dari mempersiapkan masa depan. Aku sendiri menikah di samping ranjang kematian ibuku, dan itu tak membuatku kurang bahagia. Tapi gagasan kematian ini, Nyonya, kata Villefort. Masih? Selalu. Aku katakan, aku akan mati. Paham? Sebelum mati, aku ingin bertemu menantuku. Aku ingin memintanya membuat cucuku bahagia. Aku ingin membaca di matanya apakah ia akan mentaatiku. Aku harus mengenalnya. Harus. Lanjutnya dengan ekspresi mengerikan. Agar aku bisa bangkit dari kuburku jika ia mengkhianati tugasnya. Nyonya, kata Villefort, terharu meski berusaha menahan diri. Lepaskan pikiran suram ini yang nyaris tampak seperti kegilaan. Orang mati sekali dikubur tak pernah bangkit lagi. Aku katakan kau salah. Malam ini aku bermimpi mengerikan. Jiwaku seolah sudah melayang di atas tubuhku. Mataku yang coba kubuka tertutup paksa. Dan yang paling mustahil menurutmu, Tuan, dengan mata tertutup, aku melihat di sudut itu, tempat pintu menuju ruang ganti Madame Villefort, masuk sosok putih. Valentine berteriak.
Itu demammu yang mengganggumu, Nyonya. Ragukan jika kau mau, tapi aku yakin. Aku melihat sosok putih itu. Dan agar aku tak meragukan kesaksian satu indraku, aku mendengar gelasku diambil. Gelas yang sama yang kini ada di meja ini. Oh, ibu sayang, itu mimpi. Bukan mimpi. Aku ulurkan tangan ke bel, tapi saat kulakukan bayangan itu menghilang. Pelayanku lalu masuk membawa lampu. Tapi ia tak melihat siapa-siapa. Hantu hanya terlihat oleh mereka yang memang harus melihatnya. Itu jiwa suamiku. Jika jiwa suamiku bisa datang padaku, mengapa jiwaku tak bisa muncul melindungi cucuku? Ikatan itu bahkan lebih langsung. Oh, Nyonya, kata Villefort, terharu. Jangan menyerah pada pikiran suram ini. Kau akan lama hidup bersama kami. Bahagia, dicintai, dihormati, dan kami akan membuatmu melupakan. Tidak, tidak, tidak pernah, seru sang markis. Kapan Monsieur d'Epinay kembali? Kami menantinya setiap saat. Bagus, segera beritahu aku saat ia tiba. Kita harus cepat, dan aku juga ingin bertemu notaris, agar aku yakin semua hartaku kembali ke Valentine. Ah, nenek, gumam Valentine sambil mencium dahi yang panas itu. Apakah kau ingin membunuhku? Kau demam tinggi. Kita tak perlu notaris, tapi dokter. Dokter? Katanya sambil mengangkat bahu. Aku tak sakit, hanya haus. Apa yang kau minum, nenek sayang? Seperti biasa, gelasku ada di meja itu. Berikan padaku, Valentine. Valentine menuangkan orangeade-nya ke gelas. Dengan rasa takut, karena itulah gelas yang menurutnya disentuh hantu. Sang markis meneguknya sampai habis, lalu berbaring sambil mengulang. Notaris, notaris. Monsieur de Villefort meninggalkan ruangan. Valentine duduk di sisi tempat tidur neneknya. Gadis malang itu sendiri tampak butuh dokter yang ia rekomendasikan. Bercak merah membara di pipinya. Napasnya pendek. Nadinya berdebar kencang. Ia memikirkan keputusasaan Maximilian saat tahu Madame de Saint-Méran, alih-alih menjadi sekutu, tanpa sadar justru menjadi musuhnya. Berkali-kali ia ingin mengungkapkan semuanya pada neneknya. Ia tak akan ragu sekejap jika Maximilian Morel bernama Albert de Morcerf atau Raoul de Chateau Renaud. Tapi Morel berasal dari rakyat jelata, dan Valentine tahu betapa sombongnya Marquis de Saint-Méran, membenci siapapun yang bukan bangsawan. Rahasianya selalu tertahan di bibir, karena keyakinan menyedihkan bahwa pengakuan itu tak akan berguna. Jika ayah dan ibunya tahu, semuanya akan hancur. 2 jam berlalu. Madame de Saint-Méran tertidur gelisah. Notaris tiba. Meski kedatangannya diumumkan dengan perlahan, sang markis langsung bangkit dari bantal. Notaris, serunya. Suruh dia masuk. Notaris yang sudah di pintu segera masuk. Pergilah Valentine, kata Madame de Saint-Méran. Tinggalkan aku dengan tuan ini. Tapi nenek, pergi. Valentine mencium neneknya lalu pergi sambil menutup mata dengan sapu tangan. Di pintu ia bertemu pelayan yang memberitahu bahwa dokter menunggu di ruang makan. Valentine langsung berlari turun. Dokter itu sahabat keluarga. Salah satu pria paling cerdas di zamannya dan sangat menyayangi Valentine, yang kelahirannya ia saksikan. Ia sendiri punya putri seusia Valentine, tapi hidup putrinya selalu jadi sumber kecemasan karena ibunya meninggal karena TBC. Oh, kata Valentine, kami sangat menantikanmu, Monsieur d'Avigny yang baik. Tapi pertama, bagaimana keadaan Madeleine dan Antoinette? Madeleine putrinya, Antoinette keponakannya. Monsieur d'Avigny tersenyum sedih. Antoinette sehat, Madeleine lumayan. Tapi kau yang memanggilku anakku, bukan ayahmu atau Madame de Villefort yang sakit. Sedangkan kau, meski dokter tak bisa menghilangkan syaraf pasien,
Kurasa kau tak butuh aku selain nasihat agar jangan terlalu membiarkan imajinasimu berkeliaran. Valentine memerah. Monsieur d'Avrigny hampir punya kemampuan meramal, karena ia selalu menyembuhkan tubuh lewat pikiran. Bukan aku, jawabnya, tapi nenekku yang malang. Kau tahu malapetaka yang menimpa kami, bukan? Aku tak tahu apa-apa. Ah, kakekku meninggal. Monsieur de Saint-Méran? Ya, tiba-tiba stroke. Stroke, ulang sang dokter. Ya, dan nenekku yakin suaminya yang tak pernah ia tinggalkan memanggilnya. Ia yakin harus menyusulnya. Oh, Monsieur d'Avigny, kumohon, lakukan sesuatu untuknya. Di mana dia? Di kamarnya, bersama notaris. Dan Monsieur Notier? Seperti biasa, pikirannya jernih, tapi tetap tak bisa bergerak atau berbicara. Dan tetap mencintaimu, ya anakku? Ya, ia sangat menyayangiku. Siapa yang tak mencintaimu? Valentine tersenyum sedih. Apa gejala nenekmu? Gelisah luar biasa dan tidur tak tenang. Pagi tadi ia bermimpi jiwanya melayang di atas tubuhnya yang ia awasi. Pasti delirium. Ia juga yakin melihat hantu masuk ke kamarnya. Bahkan mendengar suara saat hantu itu menyentuh gelasnya. Aneh, kata sang dokter. Aku tak tahu Madame de Saint-Méran pernah mengalami halusinasi. Ini pertama kalinya kulihat ia seperti itu. Pagi tadi aku sampai mengira ia gila. Bahkan ayah yang kau tahu berpikiran kuat terlihat sangat terkesan. Kita lihat saja, ceritamu memang aneh. Saat itu notaris turun dan Valentine diberitahu neneknya sendirian. Naiklah, katanya pada sang dokter. Dan kau? Oh, aku tak berani. Ia melarangku memanggilmu. Dan seperti katamu, aku sendiri gelisah, demam, tak enak badan. Aku akan berjalan-jalan di taman untuk menenangkan diri. Sang dokter menggenggam tangan Valentine. Saat ia menemui neneknya, Valentine turun melalui tangga. Tak perlu dikatakan bagian taman mana yang menjadi jalan favorit. Setelah sejenak di taman bunga di sekeliling rumah, memetik mawar untuk disematkan di gaun atau rambutnya, ia masuk ke jalan setapak gelap menuju bangku taman. Dari bangku, ia berjalan ke gerbang. Seperti biasa, Valentine berjalan di antara bunganya, tapi tak memetik satupun. Duka di hatinya melarang mengenakan hiasan sederhana itu, meski ia belum sempat mengenakan pakaian berkabung. Lalu ia berbelok ke jalan setapak. Saat melangkah, ia mengira mendengar suara memanggil namanya. Ia berhenti, terkejut. Lalu suara itu terdengar lebih jelas, dan ia mengenalinya. Suara Maximilian.